lagi di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Nah, kali ini bareng sama Lintang, kedatangan tamu yang spesial banget ya, Mbak Rika Ruslan. Yeay, Lintang. Akhirnya ketemu sama Mbak Rika Ruslan setelah sekian lama ya, cuma bisa berhayal ya, pengen ketemu sama Mbak Rika. Karena ngefans banget dari bohong. zaman dahulu. Emang ya, hafal lagu aku? Hafal dong. Coba nyanyi dikit. Oh kasih. Yes, aku senang. Sampai ada dulu zamannya masih ingat The Groove ya? Iya. Jogetnya itu loh ya. Ya. Dahulu semua indah. Wajib ya, kaki Semangat ya. satu ke depan tuh wajib ya. Kayaknya tuh wah, wow banget lah ya. Dan sekarang Makasih. akhirnya ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Sama Mbak Rika Betul. yang luar biasa. Amin. Setelah sekian lama ya kan nggak ngelihat Mbak Rika muncul di layar kaca. Ya, udah gede badannya. Kacanya udah nggak cukup. Semua orang mungkin melihatnya Mbak Rika selalu The Groove ya. Padahal di belakang layar Mbak Rika ini menciptakan banyak sekali tembang-tembang ya kan. Iya, betul. Banyak sekali musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang booming karena sosok Mbak Rika. Alhamdulillah. Mbak Rika diceritain Iya. tentang cerita pengalamannya Mbak Rika dulu bermusik dari awal. Dari awal, jadi aku akan ceritakan, mudah-mudahan ini jadi sumber inspirasi dan semangat buat semua, karena kadang-kadang mungkin hidup itu kan ulangan ya, hidup itu nggak mungkin tak sekali ganti lagi, cerita Tuhan tuh pasti mengulang, sehingga ini bisa menjadi apalah. Kalau kalian mengalami hal sama dengan aku, ada way out-nya. Nah, jadi aku tuh dari kecil memang senang nulis. Bahkan lucunya pada saat waktu kecil banget kan dulu tuh ada lomba cipta nyanyi ya anak-anak SD, Porseni namanya. Saya selalu kalah, dapatnya juara favorit melulu. Masa sih? Yes, selalu kalah. Tetapi waktu itu mama dan papaku yang nganter bilang gitu, ya kamu kan ada ketentuan, gak boleh gaya gini, gak boleh gini-gini. Kamu melakukan semua yang tidak ada dalam ketentuan, sudah pasti kalah. Terus aku nyanyi suruh misalnya alam terhampar, aku udah mulai udah salah secara not. Jadi aku merasa bahwa oh mungkin aku punya daya nalar yang terlalu luas di kepala yang enggak sekolah pun sama Tuhan udah dikasih. Akhirnya papiku melengkapi diri aku, sering ngajak aku setiap weekend ke toko kaset, ketemu dengan beberapa musisi, disekolahkan ke Elvasi Surya, kemudian dibiarkan saya dengan dunia saya, aku mulai menulis lah lagu. Jadi SD aku sudah nulis lagu, SMP juga. Nah jadi setiap saya punya masalah, aku tuh lari ke diary. Jadi lucu ya, ada teman-teman saya di Sukabumi, saya besar di Sukabumi. Rik, gua pinjem diary lu. Kenapa? Gue mau kirim surat. Cari ide. Jadi puisi-puisi aku dikirimin kesebar kemana-mana dan orang tahu bahwa itu dari Lintang misalnya, padahal Terik yang nulis. Saking aku tuh males ngomong, jadi aku males nulis aja. Nah itu berlanjut terus sampai akhirnya SMA. Nah SMA itu saya mulai menyukai untuk hal-hal yang lebih nulisnya lebih spesifikasi lah. Berawal dari SMA, saya nulis lagu tentang cintaku dengan ada satu laki-laki saat itu ya. Adalah lagu dengan judul Hayalan Tercipta di Kepala. Kemudian ternyata lakinya nggak nyebelin. Bersambut gitu ya? Bersambut jadian, tapi ya kan mungkin ya namanya cowok ya, ini cowok-cowok ya, sekali kiri kanan. Jadi aku kesal gitu kan. Akhirnya bikin juga lagu Dahulu karena aku awalnya aja waktu ngedeketin kayaknya manis banget ya, aku mau apa sayang gitu kan. Giliran udah bosen aja gitu. Nah jadi 2 lagu Dahulu dan Hayalan itu aku ciptakan di SMA 2 Bandung, Pohon Beringin, saksinya semua teman-teman saya. Dan saya pernah tawarin 2 lagu ini ke label untuk saya nyanyikan. Jadi saya mencoba, oke lah di pertandingan mungkin aku nggak menang nih. Aku mencoba untuk masuk ke label, aku nyanyi di tes, nyanyi di depan. Terus suaranya katanya enak, tapi lagunya tidak bagus. Lagu Dahulu sama Hayalan tuh nggak keren lah, nggak memenuhi standar industri. Tapi karena aku datang ke situ pengen kayak Titik Puspa, nyanyi yang nulis lagu, akhirnya aku pulang balik ke Bandung. Sudahlah mimpinya aku simpen. Sampai satu hari kuliah saya ketemu dengan sahabat saya Kamerina Puspa di sastra Prancis, karena aku ambil sastra Prancis di Unpad. Rik, ada satu basis nih nyari penyanyi tapi bisa nulis, gue suggestin lu kan tulisannya banyak, karena kalau teman-teman kan tahu aku suka nulis.
Tapi mereka pengen main di kafe. Kalau di kafe aku kayaknya nggak akan diizinin. Udahlah ketemu dulu. Diketemukanlah Teh Rika dengan Yuke. Jadi habis aku ditolak habis-habisan di beberapa label, aku ketemu Yuke dan aku ceritain semuanya. Mana coba dengerin lagunya gitu. Akhirnya kita menyocokkan visi dan misi dalam bikin band. Aku bilang aku tuh suka musik fusion yang disco tapi agak-agak ada sentuhan jazznya dan segala macam. Ayo kita bikin karena belum ada. Langsung ngeklik gitu langsung ya. ngeklik. Nah, dari mulai tahun 92 pencarian sampai akhirnya 96 ketemulah The Groove yang sekarang kalian lihat. Jadi mau bikin The Groove itu tidak semudah gampang mencari orang yang satu ide. Pada saat kita bikin The Groove, kita nggak juga langsung masuk ke label. Label juga tidak ada yang melirik kita karena lagu-lagu kita kan banyak acid jazz. Ngumpulin masanya susah. Terus nyodorin demo juga nggak diterima. Akhirnya aku bikin taktik kita banyakin main di pensi. Semua pensi kita jajahi, lagu itu kita bawain terus sehingga kayaknya lagu dahulu tuh udah lebih famous dibanding lagu yang ada lagi beredar. Akhirnya label itu datang ke The Groove dengan dibantu oleh Mas Yofi. Kita masuklah ke label tersebut. Yang gitu. tadinya nolak langsung bersambut gitu ya. Ya, dan lagu yang katanya jelek itu sampai sekarang masih diputer, guys. Ini berarti catatan buat semua subscribernya Gajah Mada Group. Betul. Ya, bahwa perjuangan ya, kesuksesan itu tidak melulu datang secara instan. Ya memang sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu. Ya, populer dengan instan sekarang gampang. Tapi perjuangan kesuksesan kalau dilalui dengan banyak pengorbanan, perjuangan dari titik nol sampai yang sekarang, ya akhirnya sampai sekarang tetap ya bisa dibilang everlasting lah ya. Amin, alhamdulillah. Dari hari karus lah. Amin. Luar gitu. biasa. Nah ini ceritanya gimana nih sampai akhirnya terbersit bikin pesta khayalan. Gini, sebetulnya aku kan punya adik-adik ya. Salah satunya Bojes, Tiwi. Waktu itu Tiwi waktu di AFI tuh dihantem sama juri ya karena dia cadel gitu kan. Tapi kalau saya lihat Tiwi itu punya suara industri pun dengan Bojes gitu. Jadi saya bukan membela, tapi menurut aku ada anak yang memang suaranya festival banget, ada yang industri dan industri juga macam-macam. Akhirnya mereka kan sekarang Tiwi paling oke lah ya, masih stabil sampai sekarang nyanyinya gitu. Dan aku ajak duet di Okasi karena saya tidak bisa lepas dari sejarah AFI. Lasmi, Hera dan Yeni soalnya udah gak nyanyi, Tiwi masih nyanyi, jadi mereka lah ya aku ajak untuk duet di Okasi. Nah misalnya Dana itu saya ketemu di setiap festival nyanyi dia selalu ada. Kalau ketemu sama Dana tanya, bener gak cerita Rika? Aku bilang kayaknya kamu kalau di pop tuh udah banyak, coba kamu ke dangdut deh, karena dia sekolah musik. Dan dangdut itu perlu penyanyi yang ngerti musik sehingga bisa meramu segala macam, karena dangdut tuh menurut aku sama dengan jazz. Itu cuman rhythm. Tapi bisa dibikin dangdut jazz, dangdut rock, dangdut koplo, dangdut keroncong, sama dengan jazz, jazz rock, jazz keroncong, jazz dangdut gitu kan. Akhirnya dia beralih dari pop, aku sering ketemu dia di RRI, semua festival lah. Dia masuklah ke salah satu festival dangdut dan wow dia jadi. Jadi sebetulnya Pesta Khayalan ini Teh Rika kepengen mensupport anak-anak semua adik-adik untuk ikut workshop aku satu. Mungkin di workshop itu saya bisa arahkan, kamu kayaknya cocoknya misalnya di keroncong. Kata siapa keroncong nggak laku? Ya, benar. Asal kemasannya kita pikirkan. Betul. Ya, menjadi kekinian tapi tidak menghilangkan estetika. Sekarang di Jakarta sudah mulai kembali orang berkain. Berarti semua sudah back to nature. Sebagian orang lagi kepengen ke bule-bulean, setengah lagi balik ke Indonesia. Karena apa? Contoh dari Korea. Korea, nyanyi pakai bahasa Korea. Interview pakai bahasa Korea. Indonesia banyak yang interview langsung ya bahasa British. Kalau nggak bisa bahasa Inggris langsung mungkin jadi apa ya, kita harus lebih percaya diri juga dengan Indonesia yang punya. Nah jadi Pesta Khayalan ini adalah keresahan saya, karena menurut saya kalau Glenn bilang berangkat dari sebuah lagu, kalau Teh Rika bilang berangkat dari sebuah lagu, ya betul Glenn ya, aku akan bilang berangkat dari sebuah kisah. Nah kisah itu dihayalkan. Kadang-kadang kita menghayalkan satu kisah yang belum ada. Aku pengen punya pacar, aku ingin punya pacar di hari ini. Hayalan deh. Pacarku pengennya tinggi, putih dan ganteng. Hayal kan? Iya benar-benar. Kan gak harus ada, ini jelas nih bunga, udah jelas. Ngehayalnya tuh menurut aku terlalu bunga. Tapi kalau gini, ini daun buat
si ini, itu ada hayalannya. Jadi kenapa aku naikkan adalah pesta hayalan. Ayo berhayal tentang sesuatu yang indah, berhayal tentang kita ingin jadi apa. Hayalan tuh doa loh. Bentar, Lintang juga lagi berhayal nih. Berhayal semoga abis ini ketemu Teh Rika, habis itu jadi orang sukses. Nah, amin. Berhayal, ya kan? Itu doa loh. Sampaikan terus dan energi bumi itu akan menerima. Seperti saya waktu kecil dipaksa untuk berhenti musik karena memang keluarga besar tidak setuju. Tapi saya berhayal terus dengan caranya apa? Dengan nulis kan. Itu kan hayalan. Akhirnya sama Tuhan dikasih jalan. Di umur berapa? Tidak terlalu muda. Saya waktu itu nyanyi sudah lulus kuliah. Malah saya sudah bekerja di satu perusahaan besar, sudah GM di atas. Aku tinggalkan hanya untuk musik karena it's my passion. Tapi janjiku pada orang tua, saya tidak akan melanggar aturan-aturan yang diberikan keluarga. Saya berpakaian rapi, hidup saya baik, saya tidak mencemarkan nama, dan sampai hari ini aku jagain Lintang. Gitu. Jadi pesta hayalan, aku ingin mencari bakat penyanyi. Saya akan bikin lomba nyanyi lagu hayalan. Seperti apa lombanya? Lombanya gampang, kamu nanti tinggal pelajari mulai dari sekarang yang versi solo, karena aku inginnya boleh duet tapi yang solo lebih. Kalau duet tuh kadang-kadang nanti pecah di tengah-tengah, aku suka sedih-sedih lah ya gitu. Jadi pelajarin yang versi solonya, nanti aku akan bagikan minus one-nya untuk yang kepengen versi kayak Teh Rika. Tapi pengen yang ngerasa oh aku kan rock nih nyanyinya, pengen versi sendiri, silahkan bisa pakai gitar atau pakai piano. Dan juga untuk anak-anak band ada juga, silahkan dengan aransemennya masing-masing. Nanti kalian cukup kirimin di reels ke aku. Nanti mungkin aku saring dan beberapa yang sudah aku akurasi akan aku taruh di YouTube halaman Musik Rika Ruslan. Nah, dari halaman Musik Rika Ruslan akan diambil 10 besar, tapi sebelum itu akan diberikan workshop gratis dari Teh Rika, dari Ryan Dasunito, dari Febri Hi-Fi, dari Mario Kahitna, kemudian ada siapa lagi, Alsa di drum gitu. Jadi ada workshop musik dan workshop vokal. Nah, nanti anak-anak yang akhirnya menjadi juara akan aku berikan gratis lagu ciptaan aku, ya. Jadi workshopnya dapat, lagunya dapat, dan aku carikan juga label yang baik hati yang akan memproduksi si lagu tersebut. Yes, gitu. Ini kesempatan buat subscriber Gajah Mada Group Channel yang hobi nyanyi ya, yang punya band ya, bisalah ikutan. Iya kan, ya. reels dulu gampang. Nanti dicolek sama aku, baru kita akan workshop dulu untuk sampai masuk ke dalam YouTube halaman musik. Karena buat aku kan harus jadi keren dulu ya kalau masuk ke situ gitu. Tapi yang penting bukan soal kalah menangnya, berjuang dulu ya untuk bisa mencapai kesuksesan. Plus ini yang paling penting, ikut workshopnya, dapat pelajarannya. Nah, kan susah ini. Betul. Mumpung tariknya masih sehat. Gitu. Wow, ini kayaknya kalau bicara terus ngobrol tentang perjuangan, perjalanan karir dari Teh Rika Ruslan, gak cukup waktunya, hanya sebentar ya. Panjang karena begitu banyak pengalaman dari Teh Rika yang kayaknya pengen dibagikan ke semuanya. Betul. Pokoknya sukses terus untuk Teh Rika. Amin. Ya. Tapi jangan sedih, tidak berhenti di hayalan. Nanti akan ada lagu lagi dahulu aku keluarkan, kita akan bikin lagi seperti ini. Jadi mungkin per 2 bulan sekali Teh Rika akan bikin pesta dahulu, pesta hayalan, pesta cobalah setia, pesta izinkan aku menyayangimu. Tapi nanti mungkin akan aku bikin juga pesta menulis lagu, karena ada satu juga kegelisahan saya, anak-anak sekarang itu kurang menyimak tentang siapa penulis lagu dari lagu-lagu yang kalian senangi. Tidak mungkin ada lagu kalau nggak ada penciptanya. Kamu hanya ngefans sama penyanyinya, sampai di follow pencipta lagunya. Nah gini, dari follower banyak itu kan sekarang dapat uang semuanya, ya kan? Nah sementara pencipta lagunya tahu aja enggak. Kasihan pencipta lagu ini, hak royaltinya belum dapat, sekarang belum seharusnya. Makanya semua sekarang pencipta lagu lagi ramai sekali di media ya untuk memperjuangkan haknya. Satu adalah Teh Rika ingin memperjuangkan hak penulis lagu. 2, aku juga ingin bilang bahwa pada saat saya menulis lagu Izinkan Aku Menyayangi itu, papiku baru meninggal. Itu jenazahnya tepat di depan mata. Saya nggak bisa ngomong. Terus aku melipir ke pinggir dan melihat ibu aku. Dan aku menulis not dan liriknya. Sampai hari ini setiap nyanyi lagu itu berat buat saya. Karena aku rindu banget sama ayah saya.
Tetapi maksud saya tidak mengalokasikan kesedihan untuk jadi frustasi, tapi membuat menjadi karya yang bagus. Dan setiap penulis pasti punya kisah di balik lagu-lagu yang kita akan ciptakan. Nah, mulailah bisa nggak sih belajar menulis lagu dari ceritanya? Apakah Lintang cerita ke aku ceritakan, atau saya menemukan oh di jalan ternyata ada bapak tua, hebat banget ya, terus kita ceritakan. Coba mulai lupakan sedikit aja dari viral-viral itu, sehingga kamu akan jadi pencipta yang kreatif karena melalui proses hidup. Iya, betul. Andai kamu cuma mengejar viral, lagu kedua itu tidak viral, kamu akan down, frustasi. Tapi kalau kamu bilang bahwa aku hanya berkarya dan lemparkan sama Tuhan dan terus berkomunitas ketemu dengan orang-orang yang mau support, insya Allah ya akan sampai ke titik yang diinginkan. Seperti itu, Lintang. Ini sebuah catatan juga untuk semua subscriber ya, yang mungkin punya teman-teman yang sekiranya kan kadang-kala anak-anak zaman sekarang ada temannya menulis diary, kadang suka direbut nih, ih gaya-gaya nulis. Nah, padahal dari sebuah gitu diary itu ada terjadi seperti itu kan. Padahal dari sebuah tulisan yang dituangkan oleh seorang kawan kita bisa jadi sebuah karya. Betul, Jangan pernah kita mencibir orang-orang yang mungkin dengan jalur mereka berkarya, kemudian kita apa sih lu, kadang-kala merendahkan seperti itu yang kita tidak pernah tahu akan menjadi apa orang-orang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Betul. Nah, buat adik-adikku sayang juga yang baru mulai belajar musik, aku sih berharap kalian jangan menyandur atau mencontek nada-nada tua ya. Belajar boleh, tapi kalian kreasikanlah sendiri nada-nada di kepalanya sehingga kalian bisa menjadi ikon baru di industri musik Indonesia. Bukan mirip si itu, si ini. Pun dengan suara. Kalau Raisa lagi ngetop, jangan ngikut-ngikut nyanyinya seperti itu. Dibelajarin boleh, tapi harus punya warna suara sendiri semuanya. Be yourself. Gitu. Wow, banyak sekali kan petuahnya dari Terika ya, berdasarkan pengalamannya Terika, luar biasa. Tahu nggak sih sebetulnya kalau lu pada nyontek lagunya itu tuh orang radio kayak di sini tuh pada ketawa-ketawa. Ini kok mirip ini ya, ini kayak gini. Untung mereka nggak jahil bikin kompilasi disatuin. Mungkin kayaknya harus juga ya, lucu ya. ada ini. Jahat julid, enggak. Tapi memang kalau kita melihat ya musisi-musisi sekarang dibandingkan dengan musisi-musisi yang dulu sangat jauh berbeda. Mungkin Terika melihat sendiri ya, Terika pengalaman sebagai seorang senior ya, perjalanan musiknya sekarang banyak yang populer instan, viral secara instan. Sedangkan yang dulu-dulu perjuangannya luar biasa dari nol ya. Dan karya-karyanya bisa dirasakan. Lintang sendiri kalau bicara tentang tembang-tembangnya dari Terika selalu masih teringat karena masih isi listening. Secara liriknya juga begitu ngena. Berbeda dengan mungkin yang sekarang bukan berarti Lintang terus memandang sebelah mata dari musisi-musisi yang sekarang ya. Tapi memang tampak sangat-sangat berbeda dari pengalamannya, perjuangannya dalam membuat sebuah karya itu benar-benar kental rasa seninya. Kalau dari Kak gimana nih memandangnya? Sebetulnya kalau menurut aku mungkin proses apa yang dialami ya, kayak misalnya zaman dulu kan musisi itu harus melewati masa di kafe, beradu dengan sound buruk ya. Kemudian zaman saya masih pakai pita rekamannya, tidak ada digital, jadi nggak bisa di autotune, nggak bisa dipotong, seadanya keluar suara itu terjadi. Track pun mulai berangkat dari 24, jadi sehingga vokalis itu cuma dapat satu track. Kita backing bertiga, suara 1, 2, 3, dari lagu awal sampai akhir nggak bisa disambung. Nah, proses itu kan membuat kita lebih teliti bernyanyi. Pun pemain pada datang ke studio harus aransemennya udah nggak bisa salah-salah. Saat memainkan juga fingeringnya nggak boleh salah-salah karena nggak bisa diapa-apain, apa yang dibunyikan itu terjadi. Begitu dengan pemain drama harus disetting semuanya dan semuanya harus one take nggak bisa disambung. Mungkin itu yang membuat lebih matang orang-orang dulu. Nah, kalau aku lihat sekarang ya adik-adik sekarang kan mungkin dengan proses digital itu jadi lebih ya udahlah nanti juga bisa diedit, yaudah nanti di copy aja gitu ya. Kemudian kerja di rumah sendiri di komputer nggak ketemu orang. Sementara kita dulu kan harus latihan bareng, harus ketemu, jadi apa ya, blending gitu. Terus melihat hidup sekarang hampir dulu sih
anak-anak dulu tuh senangnya di alam ya, buku tetap di alam. Kalau sekarang kan kayak ke mall gitu. Jadi sudah beda sih. Tetapi saya pernah mengutip ya satu Beethoven, ada filmnya, boleh kalian cari. Siapa yang tidak tahu dengan Beethoven? Saya suka sekali nonton film-film musik, sejarah musik. Coba musisi-musisi harus nonton deh. Jadi kamu tahu rohnya lagu yang kamu dengerin berasal dari mana. Nah, Beethoven waktu itu ada murid perempuan pintar sekali dan dia sudah lulus di semuanya kuliah, hanya ingin dapat pujian dari seorang Beethoven dan tidak dipuji-dipuji, sampai tuh cewek frustasi. Dia sudah berusaha bikin apa, tetap kan dipuji. Satu kata dari dia, tutup piano ini, tutup kepintaran kamu, pergi kamu ke alam, dengerin alam berbunyi, berbisik apa terhadap kamu, dia pengen diceritakan apa. Setelah kamu dapat, kamu tulis, kamu mainkan sesuai dengan yang apa kamu rasakan, bukan pikiran kamu. Bertahun dia melakukan itu, akhirnya dia balik, dan akhirnya Beethoven senang dengan satu karyanya dia. Jadi aku merinding tuh. Itu film papaku yang carikan ke aku, karena buat papi mungkin gini, ada orang tua juga yang melihat anaknya punya bakat, ada yang di musik segala macam, berarti Tuhan itu menitipkan sesuatu loh. Saya agak sedih dengan orang tua sekarang yang mempush anak-anaknya untuk viral. Karena buat aku itu sama dengan menjerumuskan sesuatu terlalu instan. Biarkan mereka siap. Kayak sekarang aku mengajar, ada Kazumi, Ainun, mereka proses belajarnya 2-3 bulan hanya untuk satu lagu. Dan saya cuma bilang, kalau kalian mau cepet ngetop jangan cari saya, karena saya nggak bisa. Tapi kalau mau belajar ilmu, ayo mendidik anak-anak ini masuk ke industri yang memang kuat, ayo, karena kita perlu Ruth Sahanaya baru, kita perlu Reza Artamevia yang baru, perlu sesuatu yang keren-keren, perlu almarhum Glenn Fredly yang baru, yang menurut aku harus dilanjutkan. Jadi bikin cepet itu keren, tapi kayaknya bikin pakai hati lebih keren. Nah, itu dia, bikinnya pakai hati ya, intuisi, naluri, semuanya harus blend jadi sebuah karya seni yang top gitu ya. Top. Senang banget rasanya bisa ngobrol sama Terika, banyak pelajaran, banyak ilmu, dan banyak pengalaman yang dibagikan. Alhamdulillah. Sangat-sangat ramah, friendly banget nih. Harus sukses dong. terus ya Terika. Kan semua ini pinjaman dari Tuhan, mata, hidung, bibir, tangan, sampai karya kita, suara kita aja pinjaman. Kalau kita sombong nanti sama Tuhan dijailin, diambil. Udah. Hampas. Dan tentunya buat subscribernya Gajah Mada Group jangan sampai lupa ya ikutan lomba nyanyinya dari Terika. Caranya sekarang dari malam ini dan selanjutnya dan terus selama 1 bulan, pantengin IG-nya Terika Ruslan, rieka.roslan, atau di halaman musik Rika Ruslan. Nanti akan mulai dicicil info-infonya untuk keterangan-keterangannya. Nah, gampang banget, semua kita akan melakukan lomba ini online, jadi bisa dari mana aja gitu kan. Kenapa harus online? Karena memang negara kita dan dunia kan belum fix sehat nih gitu. Jadi kita tetap berkarya dengan cara yang tetap menjaga kesehatan. Bisa kata Rika? Bisa. Itu lagu hayalan yang aku ciptakan, yang aku record sekarang. Itu teman-teman ngerjainnya di Cilandak, salah satu tempat namanya Cilandak. Ali Akbar ngisi piano di Pamulang dan Teh Rika di Cibubur. Nggak ketemu tapi jadinya seperti itu. Jadi sebetulnya banyak cara yang kita bisa mudahkan untuk kita tetap berkarya tanpa ketemu dulu saat ini gitu. Jangan lupa ya ikutan untuk semuanya lomba nyanyinya dari Teh Rika. Siapa tahu kirim ke Reels, ikutan workshop. Nah, kirim ke Reels, kamu kepilih bisa ikutan workshop, dapat ilmu. Siapa tahu jadi sukses kayak Teh Rika. Thank you Teh Rika. Sama-sama, Lintang juga sehat selalu. Amin. Cantik selalu, ramah selalu. Masya Allah, tabarakallah. Dan buat subscriber Gajah Mada Group, jangan lupa ya like, komen, dan juga share. Selalu ada ruang untuk radio.